Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinawati Banjarnahor. Saya mengajar di SLB Negeri Siborong-Borong. Adapun kegiatan saya setiap hari adalah saya berangkat dari rumah sekitar pukul 6 kurang 15 menit. Karena jarak rumah ke sekolah saya cukup jauh dan saya juga harus membawa siswa dari kampung saya dan saya harus keliling-keliling menjemput siswa itu supaya saya nanti tidak terlambat ke sekolah, karena ke sekolah kami harus sampai jam 7.15 harus sudah absen presensi. Alasan saya membawa siswa dari kampung saya karena saya melihat banyak siswa anak yang berkebutuhan khusus di kampung saya tidak sekolah karena di sekolah umum mereka tidak sanggup belajar dan banyak pembulian, dan saya berinisiatif atau berkomitmen untuk merangkul mereka dan mengajak mereka sekolah di SLB Negeri Siborong-Borong, dan saya mengunjungi setiap rumah yang berkebutuhan khusus dan berkoordinasi dengan orang tua mereka supaya bisa bersekolah di SLB Negeri Siborong-Borong. Dan saya juga mengajak kerjasama dengan suami saya supaya membantu saya membawa siswa ke SLB Siborong-Borong. Saya mengajar di SLB Negeri Siborong-Borong ini tahun 2016. Saya untuk mengikuti guru inspiratif adalah untuk mengembangkan diri menjadi teladan yang baik bagi siswa dan juga untuk membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan membantu siswa mencapai potensi yang terbaik bagi mereka. Contohnya potensi yang terbaik bagi anak SLB Negeri Siborong-Borong. Kebetulan siswa SLB Negeri Siborong-Borong itu terdiri dari ada yang tunarungu, tunagrahita, autis, dan tunadaksa. Dan inilah kegiatan saya dalam proses mengajar pendidikan agama Kristen di kelas 9 tunagrahita dan tunarungu. Pembelajaran ini tetap semangat ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Yang memimpin doa siapa? Oh, silakan Rehan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami. Amin. Terima kasih ya Rehan. Ya Ibu. Sekarang kita mau ngecek kehadiran kita dulu ya. Kalau Ibu panggil namanya silahkan dijawab ya anak-anak. Ya Bu. David tolong. Oke. Dela Nalaba. Oke, semua hadir ya. Ya Bu. Baik. Dalam pembelajaran ini terdapat anak tunagrahita, di mana tunagrahita ini memiliki hambatan berpikir. Maka di sini saya buat pembelajarannya sesuai dengan posisi dan kemampuan motorik anak, dan saya membuat pembelajaran yang sangat sederhana mungkin dan membuat simulasi atau bermain peran supaya mereka cepat mengerti pelajaran yang saya ajarkan. Tolong temannya yang jatuh kan? Iya Bu. Oke. Perhatikan lagi gambar berikutnya. Pernahkah kalian membantu temannya? Siapa sini pernah membantu temannya? Ngapain kau bantu teman guru? Ngapain? Menolong. Dennis ngapain dibantu? Menguruti akademana. Oh, mengurupi akademana. Ngapain lagi? Ada susu makan. Oh iya, mengasih si Coki makan. Bagus. Itu adalah termasuk membantu teman, menolong teman. Nah, perhatikan di sini ada video. Tonton dulu ya. Contoh kisah orang Samaria. Dia mau menolong orang yang jatuh tadi, menaikkan ke kuda, merawatnya, dibawanya ke rumah, disembuhkan luka-lukanya. Nah, pertanyaan ibu, siapakah tadi yang menolong yang jatuh itu? Orang apa? Orang Lewi kah? Nadi kah? Atau orang Samaria? Mari Ibu. Oke. Karena sudah mengerti dengan film tadi yang ada ditonton, mari kita buat dulu bermain peran. Mau bermain peran? Mau. Ya. Oke. Serehat, siapa lagi mau? Ayo tepuk tangan, siapa lagi mau? Ya, Sekela, siapa lagi? Boleh. Oke. Si Dennis. Ya, praktekkan dulu tadi kayak mana caranya orang yang menolong teman. Ayo.
Sabi luar tuh. Luar tuh sedikit. Ayo. Nah, tadi udah dilihat ya? Udah dilihat kan? Udah. Itulah contoh atau memerankan bagaimana menolong teman. Yang dicontoh seperti apa? Si Dennis kah? Dibiarkan temannya jatuh? Dicontoh seperti si Dennis? Tidak. Yang dicontoh seperti siapa? Si Reka. Kalau ada temannya jatuh, kalau ada temannya membutuhkan bantuan harus ditolong. Jangan dilewati atau dibiarkan saja. Bisa dilakukan di rumahnya. Bisa dilakukan di sekolah. Bisa. Nah, ada di sini tugas kita mewarnai. Ada di sini temannya naik sepeda jatuh, ditolong dan mewarnai dulu ya. Ya Bu. Oke, warnai ya nak. Kalau udah siap nanti dikasih sama ibu ya. Penganan. Ya tunggu ya anakku. Oke. Inilah contoh atau gambar mewarnai teman yang jatuh. Ada temannya jatuh dari mana ini? Sepeda Bu. Sepeda. Dia Terluka. Lalu datanglah temannya menolong dan mengobati. Contoh apa ini Kela? Melakukan tindakan apa? Kasih. Udah. Oke. Udah bersemangat dulu kita ya. Kita joget-joget dulu. Ayo berdiri dulu semua. Bersemangat. Ayo berdiri. Ayo. Oke. Tantangan yang saya lihat selama belajar di kelas maupun di luar kelas adalah yang pertama, anggapan orang tua yang masih keliru terkait dengan kehidupan anaknya, bahwa anaknya itu tidak bisa berubah. Orang tua berpikir anaknya begitu-begitu saja. Yang kedua, murid belum mampu mengeksplorasi masalah yang dalami maupun berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, murid merasa bingung dengan keadaannya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah melakukan. Aksi nyata yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah menciptakan suasana yang nyaman agar murid dapat mengungkapkan masalah yang dialami. Yang kedua, memberikan petunjuk cara bersikap yang baik. Dan ketiga, melakukan pembelajaran luar kelas supaya mereka bisa mengeksplorasi masalahnya. Oke, sampai jumpa besok ya. Sebagai guru agama dan koordinator kebaktian di SLB Negeri Siborong, saya mengadakan kebaktian rutinitas sekali sebulan. Perlu diketahui, guru-guru di SLB Negeri Siborong itu tidak hanya menguasai satu mata pelajaran saja. Guru-guru itu harus menguasai beberapa atau memiliki talenta mengajari siswanya. Contohnya seperti saya mengajar guru pendidikan agama Kristen. Saya di SLB Negeri Siborong tidak hanya mengajarkan mata pelajaran tersebut. Saya juga mengajarkan bagaimana supaya berkembang potensi atau bakat siswanya itu. Contohnya saya mengajarkan mereka untuk modal masa depan mereka, yaitu dalam bidang pertanian dan juga di bidang kesenian. Contohnya di bidang memainkan musik angklung, saya mengajari mereka untuk memainkan musik angklung. Dan pada waktu memainkan musik angklung itu mereka juga ditampilkan pada hari 17 Agustus supaya mereka melihat bagaimana sebenarnya dunia ini, dan dunia pun melihat bagaimana sebenarnya anak-anak ABK itu, bagaimana potensi anak-anak ABK itu. Dan juga saya mengajarkan juga tata rias. Tata rias ini berfungsi untuk supaya tamat dari SLB Siborong nanti ada yang tidak kuliah dan masa depannya nanti bisa membuka salon untuk masa depannya tersebut. Dan juga mengajarkan tata boga, memasak-masak, teknik memasak supaya ada juga modal hidup mereka. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setiap hari di SLB Negeri Siborong guna menginspirasi Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.